Dan menurut saya ini raketnya enak dan ini menjadi salah satu raket favorit saya ya untuk bermain power ya. Selanjutnya ada Apax Tweet 218 ya. Lagi-lagi saya harus berterima kasih kepada Hidup Jaya Sport yang telah mengirimkan Apax Tweet 218 ini kepada saya. Waktu itu juga selain ini saya diberi satu paket ya, dapat kaos dan juga dapat sepatunya ya, sama-sama Apax juga. Ini karakternya adalah raket untuk bermain speed ya, karena dia ini 4U, dia balance point-nya 283 ya, jadi masuk raket headlight. Dan dia stiffness-nya dia medium, dan untuk spek seperti ini raket headlight itu tidak banyak ya di pasaran. Jadi ini untuk bermain cepat, untuk bermain ganda yang posisinya banyak di depan, raket ini menurut saya rekomend ya. Harganya kalau kalian beli ya kisaran 200-300 ribuan ya, dan menurut saya ini raketnya memiliki cat yang bagus ya, cat dasarnya. Kalau stikernya sih ya seperti itu ya, gampang mengelupas kalau Apax. Oke, seperti ini ya, dan menurut saya ini ya, enak juga raketnya ya. Terima kasih Hidup Jaya Sport ya. Oke, selanjutnya ada Apax lagi ya. Kali ini adalah Apax Jiggler LHI ya, bukan Jet Jiggler LHI ya, tapi Jiggler LHI. Ini speknya real dengan yang tertera ini agak berbeda ya, dan ini dia speknya 4U dan stiffness-nya itu dia medium stiff, dan dia balance point-nya kalau di sini 290 tapi realnya itu 300 ya. Jadi ini kalau yang saya rasakan ini adalah raket untuk bermain power ya, punya generate power yang bagus ya. Dan dia modelnya seperti Voltrek Jet Force 2 ya, ya kurang lebih sama seperti Jet Jiggler, cuma jika dibandingkan dengan Jet Jiggler ya, kalau untuk bermain power yang ini lebih bagus ya, lebih dapat. Dan dia end cap-nya seperti ini ya, berbeda dengan end cap Apax yang model biasanya ya, yang ini lebih premium ya, karena seperti ini ya. Apakah ini ori ya? Ini ori ya. Dan ini kemarin saya beli harganya 500 ya, 500.000 ya, dan kalau kalian mencari ini masih ada ya. Dan menurut saya ini recommended ya untuk bermain power, raketnya stabil juga dan solid. Cuma memang ini compact ya, jadi perlu adaptasi tentunya. Dan ini termasuk yang menurut saya untuk bermain power selain Li-Ning GeForce 8000, ini juga saya andalkan ya untuk kalau bermain power ya. Oke, selanjutnya ada Tolson ya, Tolson Athlete 77. Sebenarnya saya kurang begitu suka ya dengan raket-raket ringan, tapi tren sekarang itu banyak sekali raket ringan, dan mau tidak mau saya juga harus mengetahui ya untuk raket ringan. Dan ini termasuk yang direkomendasikan, dan setelah saya beli sendiri dan saya coba, ternyata raket ini memang enak, dan menurut saya ini adalah raket ringan yang enak yang pernah saya coba ya. Ini harganya saya beli 440-an kalau nggak salah, dan kalau kalian mencari ini sekarang sudah agak susah ya, kalaupun ada harganya pasti sudah melambung tinggi ya. Oke, ini spesifikasinya dia 5U, dia balance point-nya dia 300 lebih ya, 302, dan dia stiffness-nya dia high flex ya. Jadi untuk bermain speed tentunya ini raket ini dapat, dan untuk bermain power juga masih mendukung karena dia balance point-nya tinggi dan dia high flex ya. Dan menurut saya ini raket ringan yang masih menurut saya enak lah, dan tidak saya lepas ya, karena ini untuk kebutuhan perbandingan ya. Oke, selanjutnya ada apa tuh? Ini Yonex Astructure 9100. Nah, dulu saya ada gimana ya? Agak ada ini ya, kurang begitu suka dengan raket Yonex ya. Ya meskipun brand besar, tapi saya agak gimana gitu kalau yang harganya di bawah 500.000 ya. Tidak punya ekspektasi besar ya, dan jika memiliki raket Yonex itu yang harganya di atas 500 dan made in Jepang lah. Dan akhirnya saya cari-cari, dan ini adalah raket made in Jepang yang termasuk yang bisa dibeli dengan harga terjangkau ya, di bawah 1 juta. Kemarin saya belinya 800 sekian ya, 840 apa 850 kalau nggak salah. Dan ini adalah sebenarnya raket power ya, cuma dia yang saya rasakan ini adalah allround ya, allround ke power.
Spesifikasinya 4U, meskipun ini realnya masuk 3U, balance point-nya ya agak berat kepala, dan dia stiffness-nya dia medium ya. Dan ini salah satu raket favorit juga ya. Oke, dan raket termahal yang saat ini saya miliki ya. Oke, selanjutnya ada apa? RS SND 70. Nah, ini dari keinginan untuk mencoba raket dari bukan brand yang besar ya, tapi ingin mencari yang high end-nya ya, dan akhirnya kepilihlah RS SND 70 ini. Dan setelah saya gunakan ternyata saya menyukai dengan karakter dari raket ini ya. Ini karakter raketnya adalah 4U 3U ya, 84 sampai 86 gram. Kemudian balance point-nya tuh 290 ya. Di sini keterangannya dia HTV, tapi menurut saya ini dia nggak HTV ya, dia balance lah, malah ringan kepala. Spek realnya dia malah dia masuk headlight ya, 283. Dan ini termasuk raket yang menjadi favorit saya ya. Dan ini saya punya dua ya. Ini saya beli dengan harga 600-an ya, dan nggak tahu kalau sekarang harganya berapa. Ada kayaknya yang masih 600-an dan lebih dari itu ada. Ini ya karena saya suka ya karakternya, dan untuk keperluan perbandingan senar ya, nanti akan saya gunakan raket ini ya. Makanya saya mengambil satu lagi ya yang digunakan untuk keperluan perbandingan senar ya. Sebenarnya pengen membeli Astruktur lagi ya, tapi kan harganya lumayan, jadi ya sudahlah, saya ambil yang RS SND 70 ya. Dan stoknya udah sangat-sangat terbatas sekali karena bukan raket baru ya. Oke, selanjutnya ada RS lagi ya, AV Flash 51. Ini hasil rekomendasi teman saya ya, termasuk yang Apax Jiggler EH itu juga. Dan saya lumayan puas ya dengan Jiggler LHI feel-nya. Dan yang ini pun juga dia raketnya unik ya, karena dia meniru Li-Ning Aeronaut ya. Ada bolong-bolongnya. Ini ada 3 macam ya, ada 3 tipe. Yang 31 itu kontrol, 51 ini power, dan yang satunya lagi 61 yang proof ya. Spesifikasinya ini dia 3U, kemudian stiffness-nya dia medium, dan balance point-nya dia agak berat kepala ya. Jadi ini secara keseluruhan kalau yang saya rasakan ini adalah raket untuk bermain power ya. Oke. Ya harganya 600-700 ribuan ya, dan ini termasuk raket high end-nya dari RS ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Ibuki Top Gun F21. Ini hasil requestan ya. Dan ini adalah brand dari Jepang, cuma made in-nya saya ragu kalau ini dari Jepang ya. Ini cuma ada 2 warna ya, warna hitam sama warna merah. Spesifikasinya dia 4U, kemudian balance-nya tuh dia masuk top heavy kalau keterangannya di sini. Kemudian fleksibelnya dia medium. Cuma yang saya rasakan raket ini malah lebih untuk karakternya lebih kontrol ya, lebih ke ya all-round daripada bermain power ya. Bisa sih, tapi itu harus dari tenaga kita sendiri ya, harus bagus juga. Oke, ya itu ya harganya berapa ya, 600-700 ribuan ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini masih saya pakai juga ya, belum saya selesaikan reviewnya. Kemudian yang terakhir adalah Hikua Ribbon 9 ya, dengan spesifikasi itu dia HTV ya. Kemarin saya hitung tuh ternyata sampai 300. Kemudian masuk 3U. Kemudian dia stiffness-nya dia stiff ya. Ini kemarin saya beli dengan harga nggak nyampe 200 ribu ya. Dan raketnya untuk harga segitu menurut saya sih lumayan juga ya. Asik. Oke. Karakternya ini adalah raket untuk bermain power ya. Kalau bermain kontrol bisa juga sih. Kalau untuk bermain speed ya agak berat ya, karena spesifikasinya 3U. HTV ya, jadi ya untuk bermain power tentunya. Oke, mungkin itu raket-raket saya yang saya miliki ya, bukan bermaksud sekali lagi ya, bukan bermaksud untuk pamer, tapi hanya menyampaikan apa sih yang saya miliki raketnya seperti itu ya. Dan raket segitu banyaknya sekali lagi itu untuk keperluan perbandingan, dan ada beberapa raket yang tidak saya jual karena memang saya suka dan saya memang sengaja mengoleksinya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Semoga apa ya, bukan bermaksud untuk memanas-manasi ya, cuma hanya sekedar menyampaikan saja ya. Semoga ya
terpenuhi apa yang kalian inginkan, mengetahui raket apa yang saya miliki. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat. Salam olahraga.